Halo Tribuners, senang sekali saya Laila Tuniam berjumpa kembali dengan Anda di talkshow bincangtribunlombok.com. Berbicara tentang Lombok Tengah nih Tribuners, tidak akan ada habisnya. Mandalika tergelar sukses, pariwisata meningkat pesat. Tapi pertanyaannya, apakah euforia gembar-gembor Mandalika Lombok Tengah ini sejalan dengan kesejahteraan masyarakat? Ya tentu saja untuk membahas itu, di samping saya sudah ada Wakil Bupati Lombok Tengah, Bapak Dr. Haji Nursiah. Pak Wabub, terima kasih sudah hadir. Terima kasih, sama-sama. Pak Wabub, ini kan euforia gembar-gembor kesuksesan Lombok Tengah dan Mandalika ini semua orang tahulah. Apakah itu menandakan masyarakat Lombok Tengah juga sejahtera, hidupnya tidak ada kendala? Boleh diceritakan kepada Tribuners kita, Pak Wabub. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa media Tribun yang langsung cukup lama dan terbaru meliput perkembangan Lombok Tengah. Betul. Terima kasih. Dari awal. Semoga sukses terus. Terima kasih Pak Wabub. Apa yang telah diliput, diketahui oleh media Tribun, memang penting kami menggambarkan sekilas kita dengan Lombok Tengah. Kebijakan yang paling strategis menjadi trigger pembangunan di Lombok Tengah yaitu pembangunan Mandalika. Betul. Dalam bentuk sirkuit MotoGP. Sirkuit MotoGP. Nah, itu yang berpengaruh dengan pembangunan para investor. Pembangunan hotel, restoran, villa, dan termasuk berkembangnya pertumbuhan ekonomi Lombok Tengah, UMKM kita terutama. Semakin meningkat, semakin banyak. Semakin meningkat, alhamdulillah. Nah, dengan perkembangannya, dengan melihat bahkan event WSBK, kemudian MotoGP, dengan peningkatan penonton terakhir sampai ratusan ribu. Ya, pengunjung tuh datang Nah, ke Lombok ini Tengah. luar biasa peningkatan jumlah penonton berpengaruh UMKM kita, ekonomi kita. Ini yang sangat luar biasa lah. Terutama masyarakat kita, selain pengaruh terbangunnya sirkuit MotoGP itu juga kenaikan harga tanah. Dan investasi pun dari ukuran perizinan yang kita sudah keluarkan sudah mencapai 2 triliunan itu. Oke. Beberapa tahun Sejak yang lalu. adanya Mandalika. Terus Pak Wabub, ini kan artinya sejalan pembangunan Lombok Tengah dengan kesejahteraan masyarakat yang Mandalika tadi. Kalau begitu kemiskinannya angka kemiskinan di Lombok Tengah sudah bisa ditekan jauh atau gimana Pak Wabub? Betul, berbicara kemiskinan ini juga menjadi salah satu pertanyaan memang ketika musrenbang maupun dari evaluasi dari pusat. Itu dihubungkan perkembangan pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga hubungan dengan kemiskinan. Nah, kita dengan kemiskinan Lombok Tengah memang ini persoalan nasional menjadi prioritas setiap tahun. Kemiskinan Lombok Tengah ini kan dapat kita bagi menjadi beberapa 2 orientasi program. Oke. Pertama itu program untuk pengentasan kemiskinan yang bersifat pemberdayaan. Pemberdayaan. Kemudian katanya dengan kemanusiaan. Itu yang kedua, yang kemanusiaan. Yang kedua, yang kemanusiaan ini tiap tahun ratusan miliar dari APBD kita, dari pusat, dari provinsi. Nah, itu yang kemanusiaan. Contoh kaitan dengan PMT, kemudian kaitannya dengan langsung PKH, kemudian BLT, termasuk program dari APBD kita yang langsung memberikan saudara-saudara kita yang miskin, terutama yang orientasi dalam kemanusiaan, ya khusus kita di Lombok Tengah kan termasuk kemiskinan ekstrim terutama itu. Nah, kemudian kalau kemiskinan orientasi
programnya adalah untuk pemberdayaan, itu juga rutin program Lombok Tengah APBD kita. Itu tersebar untuk beberapa OPD, antara lain kaitannya dengan Dinas Perikanan, kemudian kaitan dengan Dinas Pertanian, kemudian Dinas Koperasi, Perindak, termasuk pariwisata, dan Dinas Sosial. Nah, itulah ruang lingkup program kegiatan untuk menurunkan angka kemiskinan di Lombok Tengah. Alhamdulillah progres dampak atau pengaruh dari program kita di Lombok Tengah ini, 2 program untuk kemanusiaan dan pemberdayaan itu alhamdulillah tahun 2021 kita dapat menurunkan dengan angka 13,44%. 44%. 44%. Penekanan angka kemiskinan. Nggih. Tahun 2022 alhamdulillah 12,89%. Oke. Itu kalau kita mau kaitkan dengan pertumbuhan ekonomi dan Mandalika Sirkuit MotoGP ini, itu cukuplah menjadi ukuran untuk kami Pemda Lombok Tengah terus mendorong prioritas program untuk penanganan kemiskinan di Lombok Tengah. Oke, berarti ini kemiskinan bisa ditekan dengan perkembangan Lombok Tengah dan Mandalika. Sejalan dengan itu, kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Alhamdulillah. Kalau berbicara tentang kesejahteraan masyarakat di Lombok Tengah, itu masih ada rumah yang tidak layak huni kalau kita masuk ke masih bagian dari kesejahteraan. Itu mungkin berapa jumlahnya? Kemudian nanti gimana cara mengatasinya supaya masyarakat Lombok Tengah ya sejahtera dengan sejalan dengan gembar-gembor Mandalika. Ya benar, kondisi salah satu indikator katakanlah mengukur kemiskinan Lombok Tengah antara lain adalah RTLH. Data yang ada, RTLH kita jumlahnya kurang lebih 28.000 rumah RTLH. 28.000 RTLH. Nah, yang sudah terbangun 16-an ribu. Program ini itu alhamdulillah APBD kita juga ada program yang langsung untuk penyelesaian RTLH kita. Ada juga dari pusat. Nah, karena bagaimanapun RTLH ini bahkan ada 4 minimal indikator untuk mengukur kemiskinan. Dengan dibangunnya RTLH itu cukup mempercepat turunnya angka kemiskinan kita. Nah, ini data yang saya sampaikan tadi dengan jumlah desa, jumlah kecamatan, memang kelihatan di mana-mana desa. Tapi itu sudah menjadi pemetaan kami dalam menyusun program dengan menyusekan memang keterbatasan anggaran kita. Bagaimanapun banyak prioritas yang lain. Nah, tapi tetap kita fokus untuk semoga dari tahun ke tahun semakin selesai pada akhirnya RTLH di Lombok Tengah ini. Kira-kira dalam jangka waktu berapa tahun tuh RTLH itu bisa di cover oleh Pemkab Lombok Tengah? Pengalaman selama ini program RTLH ini kan rata-rata unit cost-nya kan 20 juta sampai 25 juta. Per rumah. Per rumah. Tinggal dihitung saja dengan kondisi sekarang yang sudah terbangun 16.000 dari 28.000. Nah, tinggal dikalikan dengan unit cost yang tadi. Nah, kalau kita berbicara politik bisa kita angkat menjadi kepastian dalam penanganan RTLH ke depan. Kalau itu hanya berapa tahun? Nah, tentu kita sebenarnya ingin segera menuntaskan. Tapi berbicara RTLH ini, itu juga masih sektor yang lain, urusan yang lain, yang diwajibkan dengan kebijakan keuangan negara dengan daerah, itu ada sifatnya diarahkan. Tapi itu antara lain juga masuk dalam pengentasan kemiskinan. Contoh, ada kebijakan
pengelolaan dana alokasi umum. Katakanlah 2, sekian triliun itu, 1, sekian triliun katakanlah itu. Nah di situ memang diarahkan untuk peningkatan kualitas pendidikan, kemudian kesehatan. Itu juga mengarah ke kemiskinan. Bagian dari program itu. Jadi bagaimanapun dua orientasi penanganan kemiskinan dalam hubungan dengan kemanusiaannya dan pemberdayaan. Oke. Masih lagi-lagi terkait kemiskinan. Kemiskinan ini akan merambat berkaitan dengan sumber daya manusia. Nggih. Beberapa faktor misalnya stunting juga disebabkan karena kemiskinan juga, Pak. Betul. Ini kan masih ada nih total kemiskinan di Lombok Tengah. Gimana Masih dengan kabar stunting? Apakah itu sama, seimbang? Iya benar. Jadi ini berbicara stunting dengan kemiskinan ini berkaitan. Berkaitan langsung bahkan. Data kemiskinan stunting kita di Lombok Tengah ini tahun 2022 alhamdulillah kita 20,81% lah itu. Penekanan angka stunting. Nah, tahun ini alhamdulillah sudah turun menjadi 13,34%. Oke. Nah ini hubungannya dengan kemiskinan betul. Tapi melihat kondisi di lapangan menjadi tugas kami itu turun ke desa-desa melihat apa sih penyebabnya kita dengan stunting. Apa tuh yang sebenarnya kita melihat lebih dominan sebenarnya pola asuh. Pola asuh orang tua. Pola asuh itu tentu ketika mulai dikawal dengan sistem penanganannya, manajemennya sejak sedini mungkin ketika dari awal kehamilan. Akad nikah itu jangan sampai malah usia masih katakanlah belum saatnya menikah itu merarik kode kalau bahasa kita merarik kode itu cukup berpengaruh. Akibatnya menjadi anak yang stunting. Kemudian juga persoalannya tadi itu faktor pendidikan orang tuanya atau para nenek kakeknya itu kadang-kadang itu yang lama, yang cukup, yang mengelola, memberikan asuhan kepada anak-anak itu. Artinya tidak maksimal pertumbuhan. Nah, tapi dengan kondisi stunting Lombok Tengah ini dengan target pusat dan provinsi tahun depan harus 14%. 14%. Tapi malah sebelum tahun 2024 sudah 14% kita, 13%. Nah, alhamdulillah dengan program yang kami lakukan itu selain sebelumnya kan ada rutinitas pelayanan penanganan stunting kaitan dengan kesehatan terutama. Di situ program juga langsung dikelola oleh puskesmas kita. Pelayanan kaitan dengan PMT-nya, kemudian kaitan dengan pola asuhnya, kemudian bagaimana pendampingannya, pengawalannya, tenaga kesehatan kita. Melihat progresnya, ya ini menjadi bukan hanya Lombok Tengah, bukan hanya provinsi atau nasional. UNICEF pun melihat itu. Seluruh Indonesia memantau perkembangan itu dengan menjadi orientasi prioritas penanganannya stunting. Nah ini menjadi gerakan di Lombok Tengah ini. Apa gerakan kita? Untuk percepatan penurunan angka stunting di Lombok Tengah, kita ada program yang sudah kita laksanakan yaitu Roah Gubuk. Roah Gubuk. Roah Gubuk itu bahkan dari UNICEF datang pada saat itu. Yang Roah Gubuk itu di beberapa desa kami coba laksanakan program itu. Nah itu terpadu dalam pelayanan tim perlindungan anak, TPA gitu. Tim perlindungan anak. Nah, program Roah Gubuk tadi. Nah itu masuk di situ. Karena anak-anak kita itu selain juga diberikan program yang menyentuh yang stunting, kemudian katanya dengan Dukcapilnya juga, termasuk BPJS-nya juga. Nah itu terpadu pada saat Roah Gubuk pada saat itu. Itu cukup signifikan pengaruhnya dalam penurunan angka stunting di
Lombok Tengah. Kedua, alhamdulillah ada juga katanya dengan program gotong royong, Apa tuh? Gotong royong dalam bakti sosial stunting. Nah itu gotong royong, ada keputusan bupati melibatkan stakeholder. Semua OPD dipastikan. Kemudian BUMN, BUMD juga di situ menjadi keterpaduan. Nah gerakan ini itu kita utamakan sesuai dengan analisa atau ahlinya gizi terutama tenaga kesehatan kan lebih cepat turunnya angka stunting dengan memberikan telur. Nah, alhamdulillah kita sudah mulai selama 3 bulan sudah berproses program itu dan tahun ini alhamdulillah kita sudah menyiapkan 1,9 miliar untuk pengadaan telur yang akan kita berikan kepada anak stunting di Lombok Tengah. Progresnya tahun depan kita coba evaluasi. Mudah-mudahan bisa 1 digit nanti ke depan. 1,9 miliar dalam jangka waktu berapa Pak Wabub pembagian telur? Iya, jadi ini kan 3 bulan pertama. Berikutnya lanjut nanti itu. Akan terus konsisten. Akan terus. Dengan angka 1,9 miliar itu akan lebih intens dan efektif dan lebih tepat sasaran kita dengan penanganan angka stunting di Lombok Tengah. Oke, berarti penanganan stunting, kemiskinan, kemudian RTLH itu menjadi fokus utama Pemkab Lombok Tengah untuk menangani. Harus itu. Itu harus. Harus. Oke. Sekarang kan usia, berbicara tentang Lombok Tengah lagi Pak Wabub. Usia Lombok Tengah sekarang sudah 78 tahun. Kalau kita ibaratkan manusia udah sepuh dan udah matang sekali Pak Wabub. Iya. Dengan pencapaian-pencapaiannya yang sekarang, apakah itu sudah mencapai kemajuan? Ini kan Lombok Tengah dengan penetapan resmi hari jadinya itu kan terakhir tahun ini 15 Oktober. Yang ke-78. 78 tahun. Sama dengan usia kemerdekaan. Kalau Orde Baru, Orde Reformasi dengan dinamika perkembangan, kemudian teknologi, SDM. Nah ini berpengaruh lebih strategis cepat untuk pertumbuhan kemajuan Lombok Tengah. Tahun ini saja kami sudah dibacakan pada satu upacara Hari Ulang Tahun Lombok Tengah pada tanggal 15 Oktober yang lalu cukup banyak program yang mengarah kepada gimana ekonomi Lombok Tengah ditingkatkan, dimantapkan. Karena UMKM kita, pertanian kita, kemudian perikanan kita, usaha masyarakat kita, kalau kami melihat sudah mengarah dalam posisi on the track. Jadi pemantapan. Nah, kemudian ini juga penting. Pertumbuhan ekonomi sangat terikat dengan SDM. Betul. SDM pun alhamdulillah kita sudah orientasi sekarang udah mulai pengembangan knowledge kemudian kapasitas kompetensinya adalah digitalisasi. 10.000 program dari Kementerian Kominfo itu juga programnya 10.000 orang untuk dilatih digitalisasinya itu pertama untuk UMKM kita, khusus yang milenial. Kemudian untuk aparatur kita. Nah sehingga dengan adanya orientasi pengembangan digitalisasi untuk mendukung ekonomi luar biasa. Kondisi SDM kita di Lombok Tengah tentu masih ada kekurangannya, keterbatasannya. Tapi menjadi basic untuk lebih kita dorongkan kaitan dengan SDM kita. Apalagi dengan kehebatannya para wartawan kita, termasuk adik-adik Tribun. Wah, ketika ada pertanyaannya, wah canggih pertanyaannya itu. Ketika ditanya kepala dinas kita, pejabat kita di situ, ya memang harus siap untuk bisa menjawab. Sekaligus juga ada orientasi untuk pengembangan sesuai dengan wawancara dari para wartawan kita, hebat luar biasa. Intinya bahwa perkembangan Lombok Tengah tahun ini terus kita dorong, kita motivasi SDM kita terutama milenial dan UMKM kita. Itu tadi yang digitalisasi Pak Wabub sudah berlangsung, pengembangan knowledge
digitalisasi untuk 10.000 Iya, jadi masih dalam tahapan, tapi sudah selesai untuk yang UMKM, termasuk yang aparat. Dan ini sudah mulai, sudah berapa jadi alumni. Termasuk juga ada kegiatannya dengan BLK yang ada di pondok pesantren. Itu programnya pusat, tapi kita langsung mengawal pelatihannya itu. Nah, dengan adanya BLK komunitas namanya itu di pondok pesantren, itu ada instrukturnya, dilatih para santrinya, kemudian ada knowledge dasar, nah baru dikembangkan untuk lebih ditingkatkan. Contoh, kalian grafis, kalian katanya dengan ini, yang sekarang ini fashion design, nah Fashion itu design. termasuk katanya dengan yang kuliner itu ke sana. Karena bagaimanapun produk kita Lombok Tengah, ada 7 produk Lombok Tengah produk yang sangat dan sedang kita dorong kualitas dan kuantitasnya. 3 apa saja Pak Wabub? 7 produk unggulannya tadi. Pertama tentu kita dengan tenun. Oke, tenun. Kemudian kita dengan UMKM kita. UMKM ini kan ada banyak sekali, Itu. bisa kerja, bisa Ya, fashion. kerja termasuk, fashionnya termasuk di situ. Kemudian ada juga kaitannya dengan ini yang keta. Oh, keta. Nah, keta itu di beberapa desa di Kecamatan Partai Timur menghasilkan produk. Dan alhamdulillah kalau kita mau melihat data yang ada sih sudah akses dengan pemasarannya keluar. Sehingga dengan kondisi sekarang Lombok Tengah saat ini ke depan memang 7 produk unggulan Lombok Tengah terus kita mantapkan, tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Oke Pak Wabub, dari sekian intervensi kepemimpinan Bupati Lombok Tengah, sebenarnya Lombok Tengah di usia ke-78 ini mau dibawa kemana? Intervensi untuk kemajuannya tadi, dengan segala program. Kalau kami sih melihat kondisi Lombok Tengah dengan pengakuan katakanlah kemajuan. Pengakuannya bukan hanya Lombok Tengah. Jadi pusat bahkan internasional ada pengakuan. Nah, dengan pengakuan ini tentu kita mau kemanakan. Jadi yang jelas SDM sangat dibutuhkan untuk peningkatan knowledge, kemudian skillnya dengan profesinya, dan itu untuk pengembangan kuantitas kualitas produk kita. Termasuk budaya yang ada di Lombok Tengah, seni budaya itu harus digaungkan. Ya, dan didukung dengan ini juga bagaimana kita dengan digitalisasi. Nah, hingga kalau melihat bagaimana Lombok Tengah, kita mau kemana dengan ukuran sehat itu, sehat kemana? Sehat ekonomi, sehat SDM, sehat lingkungan, sehat juga produk yang lain. Nah itu. Sehat ekonomi, sehat lingkungan, sehat SDM, sehat produk. Sehat produk. Itu Lombok Tengah akan dibawa ke sana. Iya. Dan ini dalam proses tentu Pak Wabub. Kita harus jemput, terutama pemasaran. Oke, Pak Wabub. Ini kan kalau kita berbicara tentang Lombok Tengah pasti selalu berkaitan dengan Mandalika. Betul. Dan saat awal pembangunan Mandalika itu isu pembebasan lahan di Kek Mandalika itu luar biasa. Mungkin boleh diceritakan apa ya tantangan kemudian hambatan dari proses pembebasan lahan Kek Mandalika awal-awal dan mungkin sekarang masih ada isu yang seperti itu Pak Wabub, boleh diceritakan? Benar, pembangunan skala besar memang tantangannya antara lain itu. Kita tidak untuk menjelaskan ketika pembebasan pertama itu cukup panjang ceritanya nanti. Kita langsung aja kondisi ketika pembangunannya sirkuit. Nah, kalau luas lahan ada 1.175 hektar. Itu kondisinya clear and clean katakanlah itu kan. Nah, di area seluas itu alhamdulillah ketika Pak SBY jadi presiden pada saat itu diawali dengan kebijakan berdasarkan peraturan pemerintah
nomor 52 tahun 2014 menjadi KEK Mandalika. Dengan adanya kebijakan itu, nah karena ada pergantian presiden yang sekarang alhamdulillah periode pertama. Nah di situ mulai untuk pembangunannya di sana. Pembangunan dimulai itu kalau tidak salah diresmikan langsung Pak Presiden yang sekarang. Tanggal 20 Oktober 2017. Itu masih sekda pada saat itu saya. Masih sekda pada saat itu. Nah artinya dengan peresmian itu untuk mulai mengoperasikan pembangunan di sana. Terutama adalah sirkuit MotoGP. Nah di situ waktu itu kami masih sekda menjadi ketua satgas pada saat itu. Yang terlibat katanya dengan keamanannya, sosialnya, politiknya, kemudian budaya di situ. Itu yang kami kelola dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pembangunannya sirkuit MotoGP. Antara lain yang kita tangani terpadu dengan keterkaitan kewenangan masing-masing, itu kaitan dengan persoalan tanah. Nah pada saat itu dengan ditugaskan oleh Pak Bupati, termasuk Pak Wakil Bupati saat itu sebagai ketua satgas. Nah itu kami mengawali dengan kegiatan sosialisasi ke masyarakat sekitar dan sekaligus yang menempati wilayah di situ, di sirkuit itu. Gimana responnya itu Mas? Sosialisasi cukup lama, kalau tidak siang ya sore, malam, terus seperti itu yang kami lakukan. Respon awal mungkin Pak Wabu bisa Waktu awal sih memang banyak pertanyaan, banyak sikap pada sikap masing-masing. Tapi kami tim atas perintah Pak Bupati, Wakil Bupati tidak pernah surut untuk terus memberikan pemahaman kepada masyarakat kita. Dan pada akhirnya kaitannya dengan mau masuk ke tahapan teknis pembangunannya, khusus pembebasan tanah masuk di situ. Nah di seluas 100 sekian hektar yang dibutuhkan untuk pembangunan sirkuit ini, ada memang yang enclave atas nama pemilik masyarakat langsung itu. Selain itu adalah HPL. Nah antara lain ada Dusun Bunut namanya di situ. Dusun Bunut. Kemudian ada Dusun Ujung Lauk. Nah dua dusun ini ada lebih banyak yang menempati HPL ITDC kita. Sebagian kecil yang punya tanah langsung masyarakat enclave. Itu boleh berproses juga, proses untuk sosialisasi pembebasan tanah. Cukup alot kaitan dengan itu, dan terus kami lakukan pada penlok pertama, penentukan lokasi pertama itu kan masih jadi sekda pada saat itu. Sehingga alhamdulillah untuk penlok pertama itu selesai dalam pembebasan tanah untuk pembangunan sirkuit MotoGP. Dinamika itu memang betul. Ada yang masih mengklaim, masih protes, sekarang masih ada yang protes. Tugas ketua satgas dengan tim kita, pertama yang kita tunjukkan kepada masyarakat, sebagai pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan tim kita itu tentu sangat menjunjung tinggi apapun aspirasi masyarakat kita, apapun substansi klaim mereka. Nah itu kita sampaikan kepada mereka. Kemudian kedua, kita menyampaikan juga manfaatnya ketika kita akan membangun sirkuit. Sudah kita jelaskan berkali-kali. Kemudian ketiga, bagaimana tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda untuk terus kita bersatu padu, bersinergi kaitan dengan proses pembangunannya sirkuit MotoGP pada saat itu. Kemudian khusus yang mengklaim dengan alasan katakanlah, kalau dulu salah sasaran dalam pembebasannya, yang menerima keuangannya, ada salah yang terima. Nah itu kan kita menyikapi keluarga kita yang mengklaim,
Nah, butuh ada satu meja membuka data, membuka dokumen, ya. Dibahas bersama. Nah, dibahas bersama. Kalau memang kita mengatakan ini benar, ini salah, bahkan sebagian besar kita banyak mengarahkan untuk berproses sesuai dengan jenjang proses hukum pada saat itu. Itu dinamika pada saat itu. Termasuk terakhir yang menempati HPL, bukan pemilik tanah. Nah, di situ kami berpikir atas perintah Pak Bupati, Wakil Bupati, apa solusi kebijakan. Pada saat itu selaku Sekda berpikir dengan tim kita, artinya untuk relokasi kebijakan kita. Relokasi pada saat itu bagi yang menempati HPL bukan hak miliknya mereka, disepakati, diputuskan kebijakan relokasi. Di mana? Kita mencarikan tanah di mana? Tidak jauh dari sirkuit. Dari lingkungan itu, dari wilayah itu. Ke utara sedikit lah, sekitar sekilo lebih. Nah, di situ Pemda Lombok Tengah menyiapkan tanah dari PBD kita. Kemudian fasilitas yang lain juga menjadi kewenangan Pemda Lombok Tengah. Kita juga menganggarkan itu. Nah, yang Kementerian PU itu yang membangun rumah. Alhamdulillah terbangun 120 unit rumah untuk masyarakat yang sudah menempati di Dusun Bondo di ujung laut yang di atas HPL milik ITDC. Itu yang memiliki yang dimiliki kesempatan, punya hak untuk direlokasi di Dusun Ngolang pada saat itu. Dari Ebunut ke Ngolang. Nggih. Nah, dari yang ke Ngolang itu. Nah, di situ alhamdulillah fasilitas umumnya, pasumnya, kemudian rumahnya sudah, airnya juga untuk sumur bor, kemudian fasilitasnya, musola dibangun juga. Pemerintah. Nggih. Ada juga untuk kandang sapinya, termasuk musolanya. Sampai kandang-kandang sapinya pun disiapkan. Nah, itu sudah disiapkan. Akses ke sana juga dari sirkuit menuju ke sana udah bagus. Jadi sudah jalan yang sangat standar. Jadi dengan teknisnya kan semen, kemudian beton. Nah, itu. Jadi jalan beton menuju ke Ngolang. Alhamdulillah. Nah, sudah dihuni dan kita bandingkan ketika mereka di HPL TDC dengan kondisi rumah seperti di situ, alhamdulillah katanya sih sudah mendapatkan kehidupan yang layak dengan ukuran rumah dan lingkungannya. Oke. Sampai sekarang masih ada masyarakat yang protes dengan pembebasan lahan, masih mengklaim lahannya masih ada. Penanganannya yang mengklaim tetap kita sangat menghargai, sangat menghormati siapapun yang mengklaim, punya hak untuk mengklaim. Namun kami Pemda Lombok Tengah, Pak Bupati dan kami itu selalu terus memberikan penjelasan. Kalau memang dia ingin melanjutkan keberatan atau mengklaim itu ke mekanisme hukum, itu kita monggo-monggo saja pada saat itu. Kan? Nah, tapi nanti berkaitan dengan ya data ITDC sampai di proses hukumnya. Nah, selain itu kita juga dengan kementerian terkait kalau memang mengklaim, kemudian siapa yang mengklaim itu sebenarnya kondisi katakanlah apa sih yang diusulkan oleh mereka. Ada yang membanding-bandingkan dengan pembangunan yang lain, tapi tentu kembali ke kebijakannya kementerian terkait, kebijakannya ITDC yang punya otoritas pengelolaan lahan ITDC itu. Oke, berarti sampai sekarang masih ada meskipun MotoGP sudah berjalan. Ya oke. Beberapa waktu lalu Pak Bupati juga sempat hadir di bincangtribunlombok.com. Pak Bupati banyak cerita tentang masa kecilnya, di mana Pak Bupati itu kehilangan jarinya, mohon maaf waktu itu karena kondisi ya kita bilang kemiskinan. Mungkin Pak Wakil Bupati juga bisa ceritakan kita bagaimana masa kecil Pak Bupati, apakah gimana? Boleh diceritakan kepada kita? Ya, jadi ya walaupun
pribadi terutama dukungan masyarakat menjadi jabatan saat ini dengan ukuran kabupaten. Ya kita adalah jadi orang tua di Lombok Tengah, menjadi penanggung jawab pembangunan Lombok Tengah, walaupun hanya administratifnya kabupaten. Kabupaten itu Nah, juga luas. hubungan dengan masyarakat, tentu saya berasal dari masyarakat yang ya bukan berkecukupan, malah untuk sekolah saja pada saat itu saya hanya bisa sampai hanya SMA pada saat itu. Dengan kondisi katakanlah orang tua, ekonomi orang tua, dengan pekerjaannya itu. Jadi tidak mungkin saya untuk dapat sekolah sampai saat ini. Bahkan izin di luar konsep pemahaman orang mengatakan mustahil. Nah, dalam hal-hal ketentuan Allah, tapi saya pribadi dengan kondisi pertama kali dalam mengenyam pendidikan, kondisi orang tua, mustahil untuk sampai kuliah di S1 apalagi sampai sekarang. Dengan kondisi orang tua itu, alhamdulillah mulai melamar PNS pada saat itu dengan modal SMA. Alhamdulillah begitu lulus PNS di Lombok Tengah, hasil tesnya waktu tes PNS itu menjadi SIM Praja PDN Mataram pada saat itu. Praja PDN Mataram. Kemudian bahkan mengukur kehidupan saya pada saat dulu dengan begitu mendapatkan karunia Allah menjadi Praja PDN Mataram, itu subhanallah, Allahu Akbar. Sesuatu yang mustahil kok ternyata Allah memberikan. Nah, setelah tamat PDN Mataram, berpikir lagi, bekerja dulu, berpikir mau kemana lagi, nyoba lagi S1, sama dengan selesai S1. S1 di mana Pak Wabub? Di Bandung. Oke. Di Bandung. Langsung keluar ya? Ya, keluar. Itu mulai dari awal adalah murni dari negara, daerah yang membiayai saya, biaya dari Pemda atau negara. Nah, begitu saya S1 kembali, jurusan apa Pak Wabub? Jurusan manajemen program pembangunan. Oke, masih sejalan lah dengan profesi saat ini. Kembali ke kantor, bekerja di dinas pendapatan pada saat itu. Terus ada formasi, siapa yang berminat kursus keuangan daerah. Nah, kejar itu dia, saya tes, dapat langsung 6 bulan kursus keuangan daerah di Unan, Padang. 6 bulan. Selesai di situ kembali ke kantor. Di situ baru pertama kali duduk dalam jabatan paling rendah itu. Sebagai apa? Kasub laporan pendapatan daerah. Oke. Paling bawah, eselon 5B. Paling bontot itu. Eselon 5B. Nah, begitu di eselon paling bontot, tawaran lagi dengan SIM KKD di Unan, Padang, bisa diberikan peluang formasi untuk S2. Wah, kejar lagi. Tes untuk wilayah timur di Bali. Kami tes di situ, alhamdulillah lulus di situ. Itu biaya dari negara juga ke UGM itu. UGM di program keuangan daerah. Nah, di situ 2 tahun, alhamdulillah selesai, kembali ngantor. Nah, dari selon 5B menjadi kasubag perbendaraan pada saat itu di bagian keuangan sesuai dengan yang peroleh di S2 di UGM. Nah, di situ kasubag perbendaraan sudah berhubungan dengan keuangan. Nah, di situ alhamdulillah susah kita pertama. Kemudian kondisi keuangan orang tua. Kemudian bagaimana sih menjadi pegangan saya dalam melaksanakan tugas dalam jabatan, jangan sampai malah merusak. Nah, itu prinsip kami. Di kasubag perbendaraan, alhamdulillah menjadi camat.
Nah, Camat Praia Timur di situ. Oke. Selama 2 tahun kurang lebih di Praia Timur, alhamdulillah bermasyarakat, juga bersatu dengan masyarakat di situ, asik di situ. Dan di situ di depan kita menunjukkan, oh kita ini adalah masyarakat yang luar biasa. Selesai di situ jadi kabak keuangan. Nah, Selesai jadi camat. Nggih, kabak keuangan. Nah, kabak keuangan 3 tahun lebih lah. Itu sudah berhadapan dengan DPRD, penyusunan APBD, berhadapan dengan dinamika yang di luar. Kami hadapi semua. Nah begitu selama di kabak keuangan, kami dipromosi eselon 2, Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Nah pada saat itu di Spenda. Nah di situ alhamdulillah kembali ke keuangan lagi, pendapatan daerah gitu kan ya. Nah di situ hanya 9 bulan gitu, dalam waktu yang singkat. Tapi alhamdulillah kami sesuai dengan kemampuan, keterbatasan, melakukan apapun yang bisa latihan lakukan. Alhamdulillah pada saat itu 100% PAD pada saat itu. Di Dinas Pendapatan ada cerita mendengar dari salah seorang, entah siapa yang melapor Pak Bupati pada saat itu, orangnya ini kan masih kuat mikir, masih muda, orang selatan, cocok di pariwisata katanya. Akhirnya Pak Bupati pada saat itu sangat melihat kita. Jadi selama 9 bulan di Dinas Pendapatan Daerah geser ke Dinas Pariwisata. Jadi kepala dinas. Jadi Kadispar. Kadispar. Selama 9 bulan juga di situ. Jadi tidak lama. Pada saat itu saya menyusun program dengan nilai kalau tidak salah 24 miliar, mencoba membuat program untuk mulai mengangkat pariwisata pada saat itu. Tentang objek wisatanya, tentang seni budaya kita. Nah itu bahkan diundang sama Dewan pada saat itu, presentasi di situ. Alhamdulillah kami mempresentasikan angka 24 miliar untuk apa saja. Sehingga Dewan pada saat itu apa katanya? Wah ini cocok pensiun sampai di situ, di Dinas Pariwisata. Itu. Kalau saya Pak Wabub siap. tidak mau? Kalau saya tetap siap di mana saja. Nah kenapa 9 bulan di situ? Kok di Dinas Pendapatan 9 bulan, pariwisata 9 bulan? Ternyata ketika saya meninggalkan kabak keuangan, ada defisit pada saat itu 56 miliar. Sampai jadi Kadis Pariwisata masih 56 miliar defisit. Sehingga walaupun di Dinas Pariwisata masih urus uang juga ke pusat. Nah itu. Double job. Enggak. Nah jadi sampai Kementerian Keuangan langsung menghadap ke Dirjen Perimbangan Keuangan di Kementerian Keuangan Pusat. Nah di situ dengan pertimbangan Bupati pada saat itu, tar dulu ini masih defisit kok masih di pariwisata. Aja dimutasi saya menjadi asisten 3 langsung mengawal penyelesaian defisit itu. Asisten 3 urusannya kan keuangan, kepegawaian dan perlengkapan. Alhamdulillah selesailah defisit itu. Selama 6 tahun kurang lebih jadi asisten 3, ikut bukanan berniat untuk jadi sekda. Alhamdulillah dari peserta yang ada sama-sama kita belajar, sama-sama juga melakukan sampai tes seleksi, bahkan di tingkat provinsi melibatkan akademisi termasuk dari pejabat provinsi. Alhamdulillah jadi sekda. Iya jadi sekda atas tentu dukungan Pak Bupati, Wakil Bupati pada saat itu. Setelah jadi sekda jadi wabub. Jadi sekda 4 tahun kurang lebih. 4 tahun. Nah ketika sekda 1 September 2020 terakhir jadi PNS dan sekda pada saat itu. Sehingga kami ditawari jadi politisi. Nah, sempat mikir gitu. Kenapa mikir untuk masuk? Kan kita sedang jadi PNS, sedang jadi sekda. Karena bagaimanapun ingat ketika dari awal kondisi ekonomi keluarga, kondisi kemampuan keluarga, saya mau tinggalkan PNS, disitulah Allah takdir untuk hidup dengan rezeki dari situ. Sempat
saya itu yang terharu berpikir selama seminggu itu. Kalau saya mau berhenti di PNS kemudian jadi sekda, harus mengarungi dunia yang baru gitu kan. Sempat Jadi ada pemikiran politisi. itu, Pak. Berpikir dia. Akhirnya dengan istri saya berunding selama seminggu, selesai sholat Jumat, sholat subuh, berunding terus, pada akhirnya Diskusi. Bismillah, kita wakal untuk Allah, menjadi politisi, menjadi calon wakil bupati yang sekarang. Alhamdulillah masyarakat mendukung, dan insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat kita. Oke. Nah, itu dia. Perjalanan karir yang luar biasa dari ASN, kemudian dari camat, Nggih. kemudian Dispenda, Dispar, Nggih. staf ahli, luar biasa perjalanan karirnya Pak Wakil Bupati. Ke depan mau apa yang mau dicapai Pak Wabub dengan perjalanan karir yang begitu panjang dan banyak Siap. jabatan yang sudah diemban? Kalau saya tiang ini dalam mengelola tugas, izin kalau boleh, bagaimanapun kita kan masing-masing punya karakter yang berbeda. Nah, saya punya karakter, nah itu yang dengan ekspresi atau menjadi wujudnya. Prinsip kalau dalam pekerjaan itu semua orang sih selalu bagaimana bekerja yang baik, bekerja yang benar, berintegrasi juga, komunikasi yang baik, hubungan yang baik, itu pasti. Tapi saya secara pribadi punya jabatan itu air mengalir itu. Belum pernah saya punya target apapun selama ini. Sehingga alhamdulillah dari jabatan paling bontot terus nanjak seperti tangga normal. Oke. Jadi tidak turun, tidak lompat, tapi normal Step, berjenjang. ada step-stepnya. Itu stepnya luar biasa. Makanya itulah sebuah mustahil Allah sudah mentakdirkan. Alhamdulillah. Berarti Pak Wabub dalam masa kepemimpinan di Lombok Tengah ini belum ada keinginan untuk menjadi apa nanti setelah jadi wakil bupati, belum ada. Sama dengan tadi, air mengalir saja gitu. Air mengalir. Ya ketika nanti kondisi katakanlah berpolitik katakanlah, tentu kita manusia gitu. Ketika mau ke depan ini, mengukur diri. Ukur diri kita dulu, kapasitas kita dulu, kapasitas kita mengukur diri maksud kami. Nah tentu ketika air mengalir, Allah sudah menetapkan. Oke. Anda sampai di situ. Atau lanjut di mana? Itu kalau saya. Oke. Oke, ini pertanyaan pamungkas. Pak Bupati dulu ada keinginan untuk maju NTB 1 menjadi gubernur. Apakah ingin mendampingi Pak Bupati untuk maju NTB 1 menjadi wakil gubernur NTB juga? Pertanyaan terakhir Pak Wabub. Kan kalau calon gubernur kan tidak mungkin satu daerah. Bisa Jadi jadi. untuk satu pasang mau ke sana jarang itu. Tapi kalau saya seperti itu kembali, air mengalir, Allah sudah menetapkan, apakah sampai di sini atau lanjut? Siap. Oke, berarti Kita selalu ikuti. siap dimanapun ditempatkan, diposisikan, selalu Iya. siap. Siap. Oke, Pak Bupati, terima kasih banyak. Sudah banyak perbincangan kita dari Mandalika, kemudian cerita Pak Bupati, Wakil Bupati kecil, dan perjalanan karir sudah banyak untuk kita. Nanti mungkin kita akan berbicara lagi, Pak Wabub, tentang topik yang berbeda mungkin. Siap. Dan kita pamit undur diri, saya Laila Tuniam, dan di sini ada Bapak Wakil Bupati Lombok Tengah, Bapak Haji Nursiah, pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.